Malam itu, jam 10 lebih 15 menit, Jakarta masih terjaga dalam hiruk pikuknya, namun gang-gang sempit di pinggiran kota sudah mulai diselimuti sepi. Rian, 28 tahun, menatap layar ponselnya yang redup. Saldo dompet digitalnya hanya tersisa sedikit, dan putranya, Rio, besok harus membayar uang kas sekolah. Sebagai driver ojol paruh waktu, Rian tahu ia harus memutar otak mencari orderan lagi malam ini, meskipun kantuk sudah menyerang. Ia menghela nafas, menyandarkan punggungnya ke dinding kios rokok yang sudah tutup. Motor metiknya, Vario butut berwarna biru dongker, terparkir di depannya, setia menemani setiap perjalanannya. Rian bukan tipe orang yang percaya tahayul. Ia realistis, pekerja keras, dan sedikit pesimis akibat kerasnya hidup. Istrinya, Sarah, sering mengingatkannya untuk tidak terlalu larut malam narik, khawatir dengan keamanannya. Tapi apa boleh buat, kebutuhan keluarga lebih utama. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi orderan masuk. Rian langsung sigap, matanya memicing, membaca detail orderan itu. Lokasi penjemputan terpampang jelas, Jalan Dahlia, Gang Anggrek nomor 13. Nama penumpang, Siska. Ratingnya sempurna, 5 bintang. Rian mengerutkan kening. Gang Anggrek. Ia belum pernah dengar nama gang itu. Biasanya area situ jarang ada orderan, tapi rezeki tak boleh ditolak. Rian segera menyalakan motornya. Dinginnya malam mulai terasa menggigit. Jalanan menuju Jalan Dahlia agak jauh, dan ia harus melewati beberapa jalanan kecil yang minim penerangan. Selama perjalanan, perasaannya sedikit campur aduk, antara lega karena dapat orderan dan sedikit cemas karena lokasi yang asing dan sepi. Ia mencoba menghilangkan pikiran aneh, fokus pada jalanan di depannya yang semakin gelap. Rian menunggu di depan rumah tua di Gang Anggrek nomor 13. Malam semakin larut, dan hawa dingin menusuk kulit. Ia melihat sekeliling. Rumah-rumah lain di gang itu tampak terawat, namun rumah di depannya ini benar-benar mencolok dengan kesan angker. Catnya mengelupas, jendelanya pecah di beberapa bagian, dan tanaman liar merambat tak terkendali. Siska? Siska? Gumam Rian mencoba memastikan nama penumpang. Ia mencoba menghubungi nomor yang tertera di aplikasi, tapi tidak ada nada sambung. Hanya hening. Rian mulai merasa tidak nyaman. Biasanya penumpang akan langsung keluar begitu driver tiba. 5 menit berlalu. 10 menit. Rian mulai berpikir untuk membatalkan pesanan. Mungkin penumpangnya tertidur, atau ini hanyalah iseng belaka. Ia menekan tombol batalkan di aplikasi. Namun sebelum sempat menyelesaikan, sebuah bayangan bergerak di balik pintu rumah tua itu. Perlahan, pintu rayot itu terbuka sedikit menciptakan celah gelap. Dari sana, muncul seorang wanita berambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang sudah lusuh dan kotor. Wajahnya samar dalam kegelapan, hanya terlihat samar-samar pucat pasi. Rian merasakan hawa dingin yang luar biasa menerpa tubuhnya, lebih dingin dari udara malam biasa. Wanita itu melangkah pelan, tanpa suara, mendekati motor Rian. Gerakannya kaku, nyaris seperti boneka. Rian menelan ludah. Ia sudah sering bertemu penumpang dengan penampilan aneh di tengah malam, tapi yang satu ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres. Maaf Pak, menunggu lama. Suaranya nyaris berbisik, serak dan dingin, seolah tak bertenaga. Rian terpaksa menoleh, berusaha menutupi kegugupannya. Ia mencoba melihat jelas wajah wanita itu, namun kegelapan seolah menyelimuti detailnya. Yang ia tangkap hanyalah sepasang mata yang hitam legam dan kosong. Iya Bu, tidak apa-apa, jawab Rian, suaranya sedikit bergetar. Ini Ibu Siska? Wanita itu hanya mengangguk pelan. Iya, bisa langsung ke alamat ini ya Pak, katanya menunjuk ke layar ponsel Rian yang menampilkan alamat tujuan. Ia melihatnya sekilas, sebuah alamat di pinggiran kota, cukup jauh dari lokasi saat ini. Ia merasa ada dorongan kuat untuk menolak, untuk lari, tapi kebutuhan akan uang menahannya. Ia harus profesional. Baik Bu, silakan naik, kata Rian, berusaha terdengar normal. Wanita itu dengan tenang naik ke bagian belakang motor. Ia tidak merasakan berat tubuhnya di jok motor, seolah-olah penumpangnya seringan kapas.
Ia juga tidak mendengar suara gaunnya bergesekan dengan jok atau deru napas normal seorang manusia. Hanya keheningan yang menakutkan. Rian menyalakan mesin. Lampu depannya menerangi jalanan yang sepi. Ia melaju perlahan meninggalkan gang anggrek nomor 13 yang kini terasa semakin mencekam. Selama perjalanan, ia berkali-kali melirik spion, mencoba melihat wajah penumpangnya, namun hanya kegelapan yang ia dapati. Rian melaju perlahan. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun suara dari penumpang di belakangnya. Tidak ada desahan napas, tidak ada gesekan pakaian. Bahkan, hembusan angin pun seolah enggan menyentuh sosok di jok belakang. Ini jauh lebih aneh dari penumpang paling pendiam sekalipun. Rian sesekali melirik spion, namun hanya bayangan samar yang bisa ia tangkap, seperti ada kabut tipis yang menyelimuti tubuh wanita itu. Ia merasakan dingin yang menusuk, menembus jaketnya. Dingin itu bukan berasal dari suhu malam, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang berasal dari penumpang di belakangnya. Bulu kuduk Rian terus meremang. Otaknya mulai memutar berbagai kemungkinan. Mungkinkah wanita ini sakit? Atau jangan-jangan... Rian segera menepis pikiran-pikiran tidak masuk akal itu. Ia tidak percaya hantu. Ia hanya seorang driver ojol yang harus mencari nafkah. Jalanan yang mereka lewati semakin sepi dan gelap. Lampu jalan semakin jarang, digantikan oleh bayangan pepohonan yang menari-nari di terpa angin. Sesekali, Rian melewati kuburan umum yang gelap, menambah suasana mencekam. Ia mencoba mengusir rasa takutnya dengan fokus pada jalan, namun pandangannya terus saja tertarik ke spion. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan napas dingin tepat di tengkuknya. Bukan napas biasa, melainkan napas yang sangat dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Rian hampir kehilangan kendali motor, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menoleh, namun ada sesuatu yang menahannya, seolah otot-otot lehernya lumpuh. "Pak, jangan cepet-cepet," sebuah suara berbisik, sangat dekat di telinganya. Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar, namun menggema di benak Rian. Itu adalah suara wanita di belakangnya, suara Siska. Tapi bisikan itu terasa asing, seperti ada kesedihan dan keputusasaan yang mendalam di dalamnya. Rian segera mengurangi kecepatan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, padahal udara malam itu sangat dingin. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya halusinasi, efek kelelahan. Tapi sentuhan dingin di tengkuknya terasa begitu nyata. Ia memegang erat steng motor, berusaha tetap fokus. "Kita sudah dekat?" tanya Rian, memberanikan diri. Suaranya serak. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti. Rian melirik spion lagi. Kali ini ia merasa melihat sepasang mata merah menyala menatapnya dari kegelapan di jok belakang. Ia langsung mengalihkan pandangan ke depan. Jantungnya berpacu tak karuan. Ini bukan ilusi. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan penumpang ini. Akhirnya, Rian tiba di alamat tujuan. Sebuah gang kecil yang lebih sempit dari sebelumnya, diapit oleh kebun kosong yang gelap. Di ujung gang, terlihat sebuah rumah. Tidak besar, namun terlihat usang dan tidak terawat. Pintu gerbangnya berkarat dan nyaris roboh. Ini bukan tipe rumah yang biasanya dihuni orang. Rian mematikan mesin motornya. Suasana sunyi mencekam. Ia menoleh ke belakang. "Sudah sampai, Bu?" Wanita itu perlahan turun dari motor. Gerakannya kaku seperti manekin, seolah tak ada sendi yang bergerak. Rian tak berani menatap wajahnya terlalu lama. Ia hanya melihat wanita itu berjalan tanpa suara sedikit pun. Bahkan suara sendalnya tak terdengar di tanah kerikil. Wanita itu berjalan lurus menuju pintu gerbang yang terkunci rapat. Rian menatap terpaku. Dengan sangat pelan, wanita itu menembus pagar gerbang seolah tak ada penghalang. Rian mengedipkan matanya berkali-kali. Tidak mungkin. Ia pasti salah lihat. Atau mungkin ia terlalu lelah dan berhalusinasi. Wanita itu kemudian berjalan menembus dinding rumah yang gelap, lalu menghilang sepenuhnya di balik bayangan. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuh Rian. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Logikanya berteriak, mengatakan itu mustahil. Tapi matanya melihatnya dengan jelas. Rian segera menyalakan motornya, tangannya gemetar. Ia ingin segera pergi dari tempat terkutuk ini. Sebelum ia sempat memutar gas, ponselnya berdering. Notifikasi dari aplikasi ojol.
Pembayaran sudah masuk. Rian memeriksa nominalnya dan ada keanehan. Jumlahnya jauh lebih besar dari tarif yang seharusnya. Ia melihat detail orderan lagi. Kali ini nama penumpangnya tertera dengan jelas. Siska, meninggal 3 tahun lalu. Dan di bawahnya ada tulisan kecil, "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang." Tubuh Rian membeku. Otaknya mendadak kosong. Ia membaca ulang tulisan itu berkali-kali. Mustahil. Siapa yang menulis ini? Ini pasti kesalahan sistem. Kemudian ia teringat sesuatu saat wanita itu menunjuk alamat tujuan di ponselnya. Rian sempat melihat layar ponsel wanita tersebut sekilas. Ia ingat melihat foto seorang wanita di layar kunci ponsel tersebut. Wajahnya tampak pucat dan suram, seperti foto yang sudah lama. Keesokan harinya, Rian tidak bisa tidur. Kejadian semalam terus terulang di benaknya. Rasa penasaran bercampur takut mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang nekat. Pagi itu, setelah mengantar Rio ke sekolah, Rian kembali ke alamat tujuan semalam, ke rumah tua di ujung gang yang sepi itu. Ia memberanikan diri mendekat. Pagar gerbang yang berkarat itu memang terkunci. Ia mencoba melihat ke dalam dari celah pagar. Rumah itu tampak terbengkalai, dengan debu tebal dan sarang laba-laba di mana-mana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia kemudian memberanikan diri bertanya kepada seorang ibu parubaya yang sedang menyapu di depan rumah tetangga. "Permisi Bu, saya mau tanya, kalau rumah yang itu ada penghuninya ya?" Rian menunjuk ke rumah tua itu. Ibu itu menghentikan sapuannya, menatap Rian dengan tatapan aneh. "Oh, itu rumah almarhumah Siska, Mas. Sudah 3 tahun ini kosong." Jantung Rian serasa berhenti detak. Almarhumah. Jamhumah. "Memang kenapa, Bu?" Tanyanya suaranya tercekat. Wajah ibu itu berubah muram. "Kasihan, Mas. Dulu Siska itu gadis baik-baik, anak satu-satunya. Dia dibunuh di dalam rumah itu. 3 tahun lalu, jasadnya ditemukan di sumur belakang." Rian merasakan dunia berputar, perutnya mual. Siska dibunuh 3 tahun lalu, jasad di sumur. Semua kepingan puzzle mengerikan itu tiba-tiba tersambung. Foto di ponsel Siska semalam, sosok pucat yang menembus tembok, notifikasi di aplikasi. Ini bukan sekedar penumpang aneh. Ia baru saja mengantarkan arwah korban pembunuhan. Kenyataan pahit itu menghantam Rian seperti palu godam. Bukan, ini bukan halusinasi akibat kelelahan, bukan pula kesalahan sistem aplikasi. Ia benar-benar telah mengantar arwah seorang gadis bernama Siska yang meninggal secara tragis 3 tahun silam. Kakinya lemas, ia harus bersandar pada tiang listrik di dekat rumah itu untuk menopang tubuhnya. Pikiran Rian kalut. Mengapa arwah Siska memilihnya? Mengapa setelah 3 tahun Siska baru menunjukkan dirinya? Dan mengapa ia merasa Siska tidak sepenuhnya ingin menakutinya, melainkan ada semacam pesan yang ingin disampaikan? Bisikan dingin di tengkuknya, kalimat "jangan cepat-cepat," dan tatapan mata kosong yang ia kira ilusi, sekarang semua terasa seperti isyarat yang penuh kesedihan. Rian memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia merasa bertanggung jawab. Entah kenapa, mungkin karena ia adalah orang terakhir yang mengantar Siska, meskipun dalam wujud roh. Kembali ke rumahnya, Rian membuka internet dan mulai mencari berita lama tentang kasus pembunuhan di Jalan Dahlia, Gang Anggrek. Dengan hati-hati, ia mengetikkan kata kunci, "pembunuhan wanita muda 3 tahun lalu." Tak butuh lama, beberapa artikel berita lama muncul. Judul-judulnya mengerikan. Gadis muda ditemukan tewas di sumur tua. Misteri pembunuhan di Gang Anggrek. Pelaku belum terungkap. Rian membaca setiap kata dengan napas tertahan. Nama korban tertera jelas, Siska Lestari, 22 tahun. Ia dibunuh secara brutal dan jasadnya dibuang ke dalam sumur di belakang rumahnya. Yang lebih mencengangkan, kasus itu masih belum terpecahkan. Pelaku tidak pernah tertangkap. Pikiran Rian kembali ke malam itu. Gaun putih lusuh Siska, wajahnya yang pucat, dan terlebih lagi, bisikan, "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang," di aplikasi. Apakah arwah Siska belum tenang karena pembunuhnya masih bebas? Apakah Siska ingin Rian membantunya mencari keadilan? Malam harinya, Rian tidak bisa tidur.
Ia terus terpikirkan wajah Siska, tatapan kosong itu dan nasib pilunya. Ia ingat Rio, putranya. Bagaimana jika ini terjadi pada Rio? Rasa empati yang kuat tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ia teringat kembali pada cerita-cerita orang tua tentang arwah penasaran yang tidak bisa beristirahat sebelum urusan mereka di dunia selesai. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai driver ojol. Ia tahu ia tidak bisa fokus dengan pikiran yang terus menghantui. Ia harus melakukan sesuatu. Pertama, ia akan mencoba kembali ke Gang Anggrek, bukan lagi sebagai driver, melainkan sebagai seseorang yang mencari jawaban. Ia ingin melihat rumah itu di siang hari. Siapa tahu ada petunjuk yang terlewatkan. Ia merasa ada daya tarik aneh yang mendorongnya kembali ke sana. Seolah-olah arwah Siska memang sengaja menariknya untuk tujuan tertentu. Rian tidak tahu apakah ia akan menemukan petunjuk atau justru bertemu dengan teror yang lebih besar. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan dengan penumpang dari dunia lain itu. Rian kembali ke Gang Anggrek siang itu, tetapi kali ini ia memarkir motornya agak jauh dan berjalan kaki. Ia ingin menghindari perhatian, dan juga ia tak ingin lagi mengulang sensasi mencekam seperti malam itu. Rumah Siska di nomor 13 tampak lebih suram di bawah terik matahari, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak terjamah. Rian mencoba mengamati setiap detail, berharap menemukan sesuatu yang luput dari pandangan polisi 3 tahun lalu. Ia mengitari rumah itu, melihat pagar yang sudah reyot, halaman belakang yang dipenuhi semak belukar, dan sebuah sumur tua yang ditutupi papan lapuk. Papan itulah yang menjadi saksi bisu penemuan jasad Siska. Rian merasakan hawa dingin merambat dari tanah, bahkan di siang bolong. Ia tahu ini bukan semata-mata karena udara. Energi kesedihan dan kemarahan masih menyelimuti tempat itu. Setelah mengamati sekeliling, Rian memberanikan diri untuk kembali menemui Ibu Parubaya yang ditemuinya kemarin. Namanya Bu Lastri, seorang janda yang sudah puluhan tahun tinggal di gang itu. Dengan hati-hati, Rian memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas penelitian tentang kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Ia tahu itu bohong, tapi ia butuh alasan untuk mengorek informasi. Bu Lastri awalnya enggan, namun perlahan luluh ketika Rian menunjukkan sikap simpatik dan berjanji akan menjaga nama baik Siska. Dari Bu Lastri, Rian mendapatkan banyak informasi penting. Siska adalah anak tunggal, yatim piatu sejak kecil dan hidup sebatang kara di rumah itu. Ia dikenal ramah, pendiam, dan sangat menjaga diri. Bu Lastri juga bercerita tentang kejanggalan yang menyelimuti kasus itu. Polisi dulu bilang pelakunya kemungkinan orang dekat, Mas. Soalnya nggak ada tanda-tanda pembobolan. Tutur Bu Lastri suaranya pelan. Tapi yaitu, sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa. Ia juga menyebutkan beberapa nama yang sempat dicurigai warga, meski tak ada bukti kuat. Adi, pacar Siska yang sering bertengkar, dan Pak Tejo, rentenir yang pernah datang menagih utang ke Siska. Namun keduanya memiliki alibi yang kuat saat kejadian. Rian mencatat semua informasi itu di ponselnya. Ia merasakan benang merah mulai terbentuk. Mengapa arwah Siska memilih untuk menampakkan diri kepadanya seorang driver ojol biasa? Apakah Siska ingin ia menjadi perpanjangan tangannya untuk menemukan pembunuh keji itu? Pulang ke rumah, pikiran Rian berputar. Ia membayangkan bagaimana rasanya menjadi Siska, dibunuh secara brutal, dan jasadnya ditemukan di sumur. Bayangan itu menghantuinya. Ia melihat wajah Rio, putranya, dan ia tak bisa membayangkan jika hal buruk seperti itu menimpa anaknya. Dorongan untuk membantu Siska semakin kuat. Meskipun logika Rian masih berteriak skeptis, nalurinya mengatakan ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Sebuah ide gila mulai terlintas di benaknya. Apakah ia harus mencari tahu lebih dalam tentang pembunuhan Siska? Ia tahu ini sangat berbahaya, bisa-bisa ia sendiri yang terjerumus dalam masalah. Tapi bagaimana jika ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Siska menemukan kedamaian? Dan mungkinkah arwah Siska akan terus mengganggunya jika ia tidak melakukan apa-apa? Keesokan harinya, Rian memantapkan hati. Ia akan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Siska. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi informasi tentang Adi, pacar Siska, dan Pak Tejo, rentenir, terus berputar di benaknya. Rian memutuskan untuk mencari informasi tentang Adi terlebih dahulu. Ia merasa harus memulai dari orang terdekat Siska.
Ia mencoba mencari akun media sosial Siska, siapa tahu ia bisa menemukan jejak Adi di sana. Setelah beberapa jam mencari, Rian akhirnya menemukan akun Facebook Siska yang sudah tidak aktif. Ada beberapa foto lama Siska, di antaranya ada foto Siska bersama seorang pria muda yang ia duga adalah Adi. Wajah pria itu terlihat agak angkuh, dengan tatapan mata yang tajam. Rian mencoba mencari tahu keberadaan Adi melalui kenalan-kenalan Siska di media sosial. Tapi kebanyakan akun sudah tidak aktif atau tidak merespons pesannya. Ia menemui jalan buntu. Namun di sore harinya, saat Rian sedang duduk melamun di teras rumahnya, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh ke arah halaman depan. Sebuah bayangan samar melintas di antara pohon mangga. Jantung Rian berdebar kencang. Ia tahu siapa itu. Sosok Siska muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Gaun putihnya tampak lebih bersih, dan rambutnya yang panjang terurai terlihat berkilauan. Wajahnya masih pucat, namun tatapan matanya tidak lagi kosong. Ada kesedihan yang mendalam terpancar di sana, juga semacam rasa putus asa. Ia tidak mendekat, hanya berdiri diam beberapa meter dari Rian, menatapnya dengan lekat. "Siska?" bisiknya pelan, nyaris tak bersuara. Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan mengangkat tangannya. Jari telunjuknya menunjuk ke arah jalan, lalu telunjuknya bergerak ke bawah, seolah menunjuk ke sesuatu yang tersembunyi. Gerakannya lambat, seperti mengisyaratkan sesuatu yang penting. Kemudian, sosok itu menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu ke arah Rian, dan terakhir, ia membentuk gestur seperti mengikatkan tali di lehernya. Tiba-tiba suara bisikan kembali terdengar, memenuhi pikiran Rian, bukan dari telinganya, melainkan langsung di benaknya. "Dia, mendekat, cari, jejak." Sosok Siska perlahan memudar, menghilang seperti asap yang terbawa angin, meninggalkan Rian dalam keheningan yang mencekam. Rian merasakan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dia mendekat? Siapa? Jejak apa? Ia bergumam. Gestur mengikat leher itu. Apakah itu cara Siska dibunuh? Atau sebuah peringatan tentang bahaya yang akan menimpanya jika ia terus ikut campur? Pikiran Rian kalut. Arwah Siska tidak hanya menunjukkan diri, tapi juga memberikan petunjuk. Dia mendekat. Kata-kata itu terus berulang di benaknya. Siapa dia? Apakah pembunuhnya? Dan jejak apa yang harus ia cari? Kata-kata Siska, dia mendekat, cari jejak, terus terngiang di benak Rian. Gestur menunjuk ke tanah dan kemudian membentuk simpul tali di lehernya, juga terus menghantuinya. Rian tahu, ini bukan hanya tentang keadilan bagi Siska, tetapi juga tentang bahaya yang mungkin mengintai dirinya sendiri. Ada sesuatu yang ingin Siska sampaikan, sesuatu yang tersembunyi. Jejak apa? Di mana? Rian bergumam pada dirinya sendiri. Ia teringat kembali pada cerita Bu Lastri tentang bagaimana jasad Siska ditemukan di sumur belakang rumah. Apakah jejak yang dimaksud ada di sana? Dan gestur tali di leher, apakah itu mengindikasikan cara Siska dibunuh atau mungkin sesuatu yang digunakan untuk membuangnya ke sumur? Rian memutuskan untuk mengambil resiko. Ia harus kembali ke rumah Siska, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Ia membawa senter besar, sarung tangan, dan seutas tali cadangan. Ia juga sempat bertanya pada temannya yang bekerja di proyek bangunan tentang cara kerja sumur tua. Temannya menyebut kadang ada celah atau rongga di dinding sumur yang bisa menjadi tempat menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, Rian kembali ke Gang Anggrek. Suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Bulan sabit tipis menggantung di langit, nyaris tak memberikan penerangan. Ia memarkir motornya jauh dari gang, lalu menyelinap masuk ke pekarangan rumah Siska. Hawa dingin langsung menyelimuti begitu ia melangkahkan kaki. Ia langsung menuju ke bagian belakang rumah, tempat sumur tua berada. Papan-papan penutup sumur tampak rapuh dan bau apak menyeruak dari dalamnya. Ia menyalakan senternya dan mengarahkan cahayanya ke dalam sumur. Air di dasar sumur terlihat keruh dan gelap. Ia mencoba mencari celah atau sesuatu yang mencurigakan di dinding sumur. Ia mengarahkan senternya ke setiap sisi, naik turun. Tak ada apa-apa. Ia mulai putus asa. Apakah ia salah menafsirkan petunjuk Siska? Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menerpa punggungnya. Sebuah bisikan tipis terdengar di samping telinganya. Kali ini lebih jelas dan dingin dari sebelumnya.
Dia tahu, dia kembali. Rian langsung berdiri tegak. Ia merasakan kehadiran yang kuat di dekatnya. Ia menoleh ke belakang, senternya bergetar di tangan. Tak ada siapa-siapa, namun ia merasa ada tatapan mata yang mengawasinya di kegelapan. Liontin kunci dan dompet itu terasa panas di tangannya. Apa arti liontin kunci dan dompet ini? Dan siapa dia yang kembali dan mengetahui semua ini? Rian kini terjebak dalam misteri yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Penemuan dompet dan liontin kunci milik Siska menjadi titik balik yang krusial bagi Rian. Ia menggenggam erat benda-benda itu. Perasaannya campur aduk antara ketakutan dan dorongan kuat untuk mengungkap kebenaran. Bisikan terakhir Siska, dia tahu, dia kembali, terus berputar di kepalanya. Siapa dia yang tahu dan apa maksud dari liontin kunci ini? Rian kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Ia menyembunyikan dompet dan liontin itu di laci paling dalam di kamarnya. Ia tidak bisa tenang. Peristiwa semalam terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ia harus mencari tahu apa fungsi kunci ini. Dan yang lebih penting, siapa yang disebut Siska sebagai dia yang kembali itu. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk tidak mengambil orderan ojol. Fokusnya hanya pada misteri ini. Ia mencoba mencari informasi tentang liontin berbentuk kunci. Apakah ini kunci rumah Siska? Tidak mungkin. Kunci rumahnya ia lihat jelas di dalam rumah. Apakah ini kunci brankas atau kotak tersembunyi? Ia mencoba mengingat-ingat detail rumah Siska dari siang hari. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang bisa dibuka dengan kunci sekecil itu? Rian memejamkan mata, membayangkan setiap sudut rumah tua itu. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul. Sebuah kotak kayu kecil yang usang di bawah ranjang di kamar utama Siska yang sempat ia lihat dari celah jendela saat mengamati rumah itu. Ia tak yakin itu benar-benar ada, tapi rasanya ia memang melihatnya. Ia berpikir keras, jika itu benar sebuah kotak, isinya pasti penting. Mungkin ada petunjuk tentang pembunuh Siska di sana. Tapi bagaimana ia bisa masuk ke rumah itu tanpa dicurigai? Saat Rian sedang merenung, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Rian membuka pesan itu. Isinya hanya 2 kata yang membuat darahnya berdesir dingin. Berhenti mencampuri. Jantung Rian berdetak kencang. Ia segera memeriksa nomor pengirim. Tidak dikenal, tanpa foto profil, dan hanya berisi pesan singkat yang mengancam. Ini bukan kebetulan. Seseorang tahu tentang keterlibatannya. Apakah ini dia yang dimaksud Siska yang kembali itu? Rian merasakan ancaman nyata. Nalurinya berteriak untuk berhenti. Demi keselamatan Rio, demi keselamatan Sarah, ia harus berhenti. Namun, di sisi lain, wajah pucat Siska dan bisikan pilunya seolah memanggilnya untuk terus maju. Jika ia berhenti sekarang, Siska tidak akan pernah tenang dan pembunuhnya akan tetap bebas. Malam itu, Rian gelisah. Ia tahu, ia harus membuat keputusan antara melindungi diri dan keluarganya atau membantu arwah yang tak berdaya mencari keadilan. Dan ia tahu, pilihan yang terakhir bisa membawanya pada bahaya yang lebih besar lagi. Ancaman itu jelas. Pesan berhenti mencampuri bukan isapan jempol belaka. Namun Rian tak bisa mundur. Wajah Siska terus terbayang, dan janji tak tertulis untuk membantunya menemukan keadilan terasa begitu berat di pundaknya. Terlebih, bisikan gaib, dia tahu, dia kembali, membuat Rian sadar pembunuh Siska kini mengawasi gerak-geriknya. Rian memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia harus masuk ke rumah Siska dan mencari kotak kayu yang ia duga ada di bawah ranjang. Ia tahu ini beresiko tinggi. Malam harinya, Rian kembali ke gang anggrek. Ia sudah menyiapkan diri, membawa linggis kecil untuk mencongkel jendela jika perlu, sarung tangan, dan senter. Ia menyelinap masuk melalui pagar belakang yang sudah jebol, langsung menuju pintu belakang rumah yang terhubung ke dapur. Pintu itu ternyata tidak terkunci rapat. Seolah ada yang sengaja membiarkannya terbuka, atau memang sudah lapuk termakan usia. Hawa dingin menyergap begitu Rian melangkahkan kaki ke dalam rumah. Bau apak dan debu tebal menyesakkan napas. Jantung Rian berdegup kencang. Ia menyalakan senter, sorotnya menari-nari di antara perabot usang yang tertutup kain putih.
Rian tahu, ia harus cepat. Ia langsung menuju kamar utama Siska. Pintu kamar itu terbuka sedikit, seperti mengundang. Ia mendorongnya pelan. Di sana, ranjang kayu tua teronggok di tengah ruangan. Dengan tangan gemetar, ia berlutut dan mengarahkan senternya ke bawah ranjang. Dan benar saja, di pojok terdalam, sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang dan berdebu tersembunyi di balik tumpukan koran lama. Rian tersenyum tipis. Petunjuk dari arwah Siska benar adanya. Ia meraih kotak itu. Terasa ringan, namun kuncinya terkunci rapat. Rian mengeluarkan liontin kunci yang ia temukan di dekat sumur. Dengan hati-hati, ia mencoba memasukkan kunci itu ke lubang kunci kotak. Klik. Kunci itu pas dan berputar dengan mudah. Rian membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar foto lama yang buram, sepucuk surat yang sudah menguning, dan sebuah CD tanpa label. Rian mengambil CD itu, merasakan firasat buruk. Ini pasti sesuatu yang penting. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Bukan suara langkah kaki biasa, melainkan langkah yang berat dan tergesa-gesa. Pintu depan rumah yang semula tertutup, kini terbuka lebar, menciptakan siluet hitam di ambang pintu. Sebuah sosok pria bertubuh besar berdiri di sana, memegang sesuatu yang berkilauan. Stop! Suara berat menggelegar. Rian terkesiap, ia terjebak. Sosok itu melangkah masuk dan cahaya bulan menyorot wajahnya. Mata Rian membelalak. Pria itu adalah Pak Tejo, rentenir yang disebutkan Bu Lastri. Wajahnya dipenuhi amarah, matanya merah menyala. Di tangannya, ia memegang sebuah pisau dapur yang mengkilat. Jadi kau yang selama ini ku campur. Kau mau tahu terlalu banyak ya? Bentak Pak Tejo. Suaranya dipenuhi ancaman. Rian berdiri mematung. Matanya terpaku pada pisau mengilat di tangan Pak Tejo. Rahasia yang selama ini terkubur, kini terungkap dengan cara yang paling mengerikan. Pak Tejo adalah pembunuh Siska. Kau pembunuh Siska! Desis Rian. Suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. Kotak kayu berisi bukti di tangannya terasa memberat. Pak Tejo tertawa sinis. Langkahnya mendekat perlahan. Ternyata kau tidak bodoh, anak muda. Sayang sekali, kau terlalu penasaran. Sekarang tidak akan ada yang tahu. Wajahnya bengis, matanya dipenuhi niat jahat. Rian tahu ia harus melawan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya bernasib sama seperti Siska. Ia mundur selangkah, mencari celah. Pak Tejo menyerbu, mengayunkan pisaunya secara membabi buta. Rian berhasil menghindar dengan melompat ke samping. Suara pisau berdesing tipis di telinganya. Pertarungan sengit terjadi di tengah kegelapan rumah angker itu. Rian yang hanya bermodal nyali dan naluri bertahan hidup, melawan Pak Tejo yang bersenjatakan pisau dan dendam. Rian berusaha mencari benda apapun yang bisa ia gunakan sebagai pelindung atau senjata. Matanya menyapu sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Pak Tejo terus menyerang, mendorong Rian ke sudut ruangan. Desisan pisau yang terus mendekat membuatnya Rian ciut. Namun ia tak menyerah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah tongkat kayu rapuh bekas penyangga jendela. Tanpa pikir panjang, Rian meraih tongkat itu dan mengayunkannya ke arah Pak Tejo. Pukulan itu telak mengenai lengan Pak Tejo yang memegang pisau. Aduh! Pak Tejo meringis. Pisau di tangannya terlempar ke lantai dengan suara berdering. Ini kesempatan. Rian tak menyanyikan waktu. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Tanpa ragu, ia melesat ke arah pintu, berlaris kencang-kencangnya keluar dari rumah terkutuk itu. Pak Tejo, meskipun lengannya terluka, segera bangkit dan mengejar, berteriak-teriak marah. Rian berlari menembus kegelapan gang, melompati pagar yang jebol, dan langsung menuju motornya yang terparkir agak jauh. Ia tak berani menoleh. Rasa takut akan kematian mengejarnya. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar dan langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Dalam laju motor yang kencang, Rian merasakan hawa dingin yang menusuk kembali menyelimuti dirinya. Kali ini bukan hawa dingin yang mencekam, melainkan hawa dingin yang menenangkan. Ia melirik spion sekilas. Samar-samar ia melihat sosok Siska berdiri di ambang pintu rumahnya, menatapnya.
Kali ini, tidak ada lagi kesedihan di matanya, hanya senyum tipis yang penuh kelegaan soal mengucapkan terima kasih. Rian tahu, ia berhasil. Ia berhasil mengungkap siapa pembunuh Siska. Kini ia punya bukti, dan arwah Siska seolah memberikan restu untuknya. Tapi ia juga tahu, Pak Tejo tidak akan tinggal diam. Pertarungan belum berakhir. Rian memacu motornya dalam kecepatan tinggi, menjauhi rumah angker itu sejauh mungkin. Jantungnya masih berdebar kencang, namun ada rasa lega yang mulai menyelimuti. Ia berhasil lolos. Dan yang paling penting, ia membawa bukti. Sesampainya di rumah, Rian langsung masuk ke kamarnya. Ia mengeluarkan kotak kayu kecil itu lagi. Selain foto-foto dan surat lama yang sudah menguning, fokusnya tertuju pada compact disc dan file label yang ia temukan. Ini pasti kuncinya. Rian memiliki laptop lama yang jarang ia gunakan. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan CD itu ke dalam drive. Layar laptop menyala, menampilkan ikon drive baru. Rian mengklik 2 kali. Muncul sebuah folder dengan nama Rahasia. Rian membukanya. Di dalamnya ada beberapa file video. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengklik salah satu file. Video itu buram, direkam dari sudut pandang yang tidak stabil. Namun Rian bisa melihat dengan jelas. Video itu menunjukkan Siska sedang berdebat sengit dengan Pak Tejo. Suara mereka terdengar jelas meskipun samar-samar. Siska menuntut Pak Tejo untuk mengembalikan sejumlah uang, sementara Pak Tejo menolak dan mengancam. "Aku butuh uang itu untuk pengobatan ibuku," teriak Siska dalam video itu. Suaranya penuh keputusasaan. "Aku tidak punya. Lagi pula, kau yang meminjamnya atas nama ibumu," Pak Tejo membalas, suaranya penuh amarah. Kemudian gambar video berguncang hebat, seolah ponsel yang merekam terjatuh. Hanya terdengar suara jeritan Siska, teriakan Pak Tejo, dan suara gaduh. Lalu hening, video itu berakhir. Rian menahan nafas. Ini adalah bukti. Ini adalah rekaman detik-detik sebelum atau saat Siska dibunuh. Siska merekamnya. Mungkin ia tahu ia dalam bahaya dan berusaha mengumpulkan bukti sebelum hal buruk terjadi padanya. Dan CD ini, Siska berhasil menyembunyikannya sebelum jasadnya dibuang ke sumur. Rian memutar video lain. Isinya rekaman singkat yang menunjukkan Pak Tejo sedang mengancam Siska untuk menjual rumahnya demi melunasi utang. Rian paham sekarang, Siska dibunuh karena utang dan karena ia memiliki bukti ancaman Pak Tejo. Ia melihat ke arah jendela. Di luar, malam masih pekat. Ia tahu ia tidak bisa menyimpan bukti ini sendirian. Pak Tejo sudah tahu Rian mengincarnya. Hidupnya dan keluarga kecilnya kini terancam. Ia harus bertindak cepat. Pikiran Rian kalut. Polisi dulu tidak menemukan bukti ini. Bagaimana ia harus menyerahkan bukti ini agar aman dan Pak Tejo bisa ditangkap? Ia tidak bisa gegabah. Jika Pak Tejo mengetahui ia memiliki video ini, nyawanya akan benar-benar dalam bahaya. Rian tahu ia harus sangat berhati-hati. Menyerahkan bukti ini secara langsung ke polisi bisa menjadi bumerang jika Pak Tejo memiliki kaki tangan atau mata-mata di kepolisian. Ia harus mencari cara yang aman dan efektif. Pikirannya melayang pada seorang mantan reporter investigasi yang sempat viral beberapa tahun lalu karena berhasil mengungkap kasus korupsi besar. Namanya Bram. Rian ingat pernah membaca artikel tentangnya di sebuah majalah berita. Bram dikenal idealis dan tidak takut menghadapi bahaya. Jika ada seseorang yang bisa dipercaya untuk menangani bukti serumit ini, itu adalah Bram. Rian segera mencari informasi kontak Bram di internet. Tidak mudah, karena Bram kini bekerja secara independen, menulis artikel lepas dan sesekali menjadi konsultan untuk acara-acara investigasi. Setelah beberapa pencarian, Rian menemukan alamat email dan nomor telepon yang diduga milik Bram. Dengan tangan gemetar, Rian mengetik email. Ia menjelaskan secara singkat tentang penemuannya, tanpa menyebutkan detail arwah Siska, hanya fokus pada bukti CD yang ia miliki dan ancaman yang ia terima. Ia melampirkan beberapa screenshot dari video tersebut sebagai bukti awal. Ia menawarkan untuk bertemu di tempat umum yang aman jika Bram tertarik. Setelah mengirim email, Rian merasa sedikit lega, namun ketegangan masih mencekam. Ia tahu ia telah menarik perhatian sang pembunuh, dan kini ia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Keesokan harinya, tak ada balasan dari Bram. Rian mulai cemas. Apakah emailnya tidak sampai atau Bram tidak tertarik? Namun di sore hari, ponsel Rian berdering. Nomor tak dikenal. Rian ragu mengangkatnya, tapi ia memiliki firasat kuat. "Halo," saut Rian. "Rian, ini Bram." Suara di seberang sana terdengar tenang namun penuh otoritas. "Saya sudah baca email Anda. Bukti yang Anda punya itu sangat kuat. Saya tertarik." Napas Rian tercekat.
Ini dia. Syukurlah Pak, kapan kita bisa bertemu? Bram menyarankan sebuah kafe ramai di pusat kota, menjanjikan keamanan. Ia juga menyarankan Rian untuk membawa bukti asli dan tidak menceritakan detail ini kepada siapapun, bahkan keluarganya sendiri, sampai semuanya aman. Bram menekankan bahwa ini adalah kasus yang sangat berbahaya, mengingat pelaku berani melakukan intimidasi. Rian setuju. Ia menghela napas panjang. Ini adalah awal dari akhir. Pertemuan dengan Bram akan menjadi penentuan nasib Pak Tejo dan mungkin juga nasib Rian sendiri. Ia hanya berharap dengan terkuaknya kebenaran ini, arwah Siska akhirnya bisa menemukan kedamaian. Rian tiba di kafe yang disepakati Bram. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia melihat Bram, seorang pria parubaya dengan rambut beruban dan tatapan mata tajam, duduk di sudut kafe sambil menyeruput kopi. Rian mendekat dan memperkenalkan diri. Setelah bertukar basa-basi singkat, Rian langsung menyerahkan CD berisi rekaman video kepada Bram. Bram memasukkan CD itu ke laptopnya dan memutar videonya. Wajahnya mengeras saat menyaksikan rekaman perdebatan sengit antara Siska dan Pak Tejo hingga suara jeritan dan kegaduhan terakhir. Ini bukti yang sangat kuat, Rian, ujar Bram. Ekspresinya serius. Ini lebih dari cukup untuk menangkapnya. Rian menceritakan semua yang ia alami, termasuk penemuan dompet dan liontin kunci Siska, serta pesan ancaman dari Pak Tejo. Ia bahkan memberanikan diri menceritakan pengalaman gaibnya dengan arwah Siska, yang kini terasa begitu nyata baginya. Bram mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. "Arwah penasaran ya?" gumam Bram, tersenyum tipis. "Mungkin dia memang memilihmu. Ini bukan lagi soal uang, Rian. Ini soal keadilan." Bram menjelaskan rencananya. Ia akan menyerahkan CD ke kepolisian, namun tidak secara langsung. Bram akan membuat laporan investigasi komprehensif, melampirkan video sebagai bukti utama, dan mempublikasikannya secara luas. Dengan begitu, kepolisian tidak bisa main-main atau menutup-nutupi kasus ini lagi, terutama jika kasus ini menjadi sorotan publik. "Tapi bagaimana dengan Pak Tejo?" tanya Rian cemas. "Dia tahu saya yang menemukan bukti ini." Bram menatap Rian lurus. "Kita harus memancingnya. Biarkan dia tahu kita akan bergerak. Dia pasti akan panik dan mencoba membungkammu." Rian menelan ludah. Ia tahu ini berbahaya, tapi ini adalah satu-satunya cara. Beberapa hari kemudian, Bram mempublikasikan artikel investigasinya secara daring, lengkap dengan cuplikan rekaman video yang menunjukkan Pak Tejo mengancam Siska. Artikel itu viral dalam hitungan jam. Media lain segera ikut meliput. Kasus pembunuhan Siska Lestari yang 3 tahun lalu tak terpecahkan, kini kembali mencuat. Seperti yang Bram duga, Pak Tejo panik. Malam itu ponsel Rian berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Rian tahu, itu Pak Tejo. Ia menguatkan diri dan mengangkat telepon itu. "Kau berani mengkhianatiku, hah? Kau pikir kau bisa lolos?" Suara Pak Tejo menggelegar, penuh ancaman. "Aku akan habiskan kau dan keluargamu." "Kau sudah ketahuan, Tejo. Rekamanmu sudah tersebar," jawab Rian berusaha terdengar setenang mungkin. Telepon langsung terputus. Rian tahu Pak Tejo akan datang mencarinya. Keesokan paginya sebelum fajar menyingsing, kepolisian bergerak. Dibantu oleh informasi dari Bram yang juga bekerja sama dengan pihak berwajib, Pak Tejo berhasil dibekuk di persembunyiannya. Ia ditangkap saat berusaha melarikan diri keluar kota. Bukti video yang Rian temukan menjadi dasar kuat untuk penangkapan dan penyelidikan lebih lanjut. Berita penangkapan Pak Tejo menyebar luas. Keluarga Siska yang selama ini hidup dalam kepedihan, akhirnya bisa bernafas lega. Keadilan untuk Siska Lestari akhirnya terungkap setelah 3 tahun lamanya. Warga Gang Anggrek bernapas lega dan keluarga Siska akhirnya bisa memulai proses penyembuhan setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. Bagi Rian, ini adalah akhir dari teror yang menghantuinya, namun juga awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya.
Setelah Pak Tejo ditangkap, Rian memberikan kesaksiannya kepada polisi, didampingi Bram. Ia menceritakan semua yang ia alami, dari orderan tengah malam yang aneh hingga penemuan bukti di rumah Siska. Polisi terkesima dengan kisahnya, terutama setelah menyaksikan rekaman video yang jelas menjadikan Pak Tejo dalam kasus pembunuhan itu. Walaupun Bram dan kepolisian memilih untuk tidak mengangkat isu supranatural ke publik, mereka mengakui bahwa ada faktor keberuntungan yang luar biasa dalam penemuan bukti tersebut. Rian mencoba kembali menjalani hidup normal. Ia kembali menjadi driver ojol, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Setiap kali mendapat orderan malam, ia tak lagi dihantui ketakutan, melainkan sebuah perasaan aneh, semacam ketenangan. Kadang saat melewati jalan yang sepi, ia masih merasakan hawa dingin yang familiar. Namun kali ini bukan dingin yang mencekam, melainkan dingin yang damai. Seolah arwah Siska kini benar-benar telah menemukan kedamaian dan berterima kasih kepadanya. Ia sesekali mengunjungi makam Siska yang kini sudah bersih dan terawat. Ia membawa bunga, mendoakan agar Siska bisa beristirahat dengan tenang. Di sana ia tak lagi merasakan kehadiran yang mencekam, hanya angin sepoi-sepoi yang lembut. Pengalaman ini mengubah Rian secara fundamental. Ia yang dulu cenderung pesimis dan realistis, kini memiliki pandangan yang lebih luas tentang hidup dan mati. Ia mulai percaya bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia, dan terkadang orang yang sudah meninggal bisa mencari keadilan dengan caranya sendiri. Kejadian ini juga memperkuat ikatan Rian dengan keluarganya. Sarah, istrinya yang meskipun awalnya sangat khawatir, kini bangga dengan keberanian suaminya. Rio, putranya, melihat ayahnya sebagai pahlawan, meskipun ia tidak memahami sepenuhnya detail kejadian itu. Rian menyadari keluarga adalah alasan terbesarnya untuk bertahan dan berjuang. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan. Leontin kunci dan dompet Siska. Ia menyimpannya dengan baik sebagai pengingat akan pengalaman luar biasa ini dan sebagai kenangan akan Siska, gadis muda yang mencari keadilan dari balik kubur. Waktu terus berjalan. Rian melanjutkan kehidupannya sebagai driver ojol, menjalani rutinitas hariannya. Namun, ia tidak lagi sama. Kisah yang ia alami, meskipun tidak pernah ia ceritakan secara gamblang kepada banyak orang, telah mengubahnya. Beberapa waktu kemudian, Rian kembali mengunjungi Bu Lastri di Gang Anggrek. Rumah Siska kini tampak lebih bersih, beberapa bagian yang rusak sudah diperbaiki oleh keluarga jauhnya yang baru diketahui setelah kasus itu terkuak. Bu Lastri menyambut Rian dengan hangat. Terima kasih banyak ya Mas Rian, ujar Bu Lastri tulus. Sejak Pak Tejo ditangkap, suasana di sini jadi lebih tenang. Rasanya almarhum Mas Siska juga sudah bisa tidur nyenyak. Rian tersenyum tipis. Ia tahu itu. Ia juga tidak lagi merasakan hawa dingin mencekam di Gang Anggrek. Tempat itu kini terasa damai. Kisah Rian sebagai driver ojol yang mengantar arwah Siska, meskipun tidak pernah dipublikasikan media secara rinci, terutama bagian arwahnya, menjadi semacam legenda urban di kalangan sesama driver ojol. Mereka yang mengenalnya sering bergurau, menyebutnya driver anti begal hantu atau kurir alam lain. Rian hanya tertawa menanggapi gurauan itu, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa pengalaman itu adalah sebuah takdir yang tak akan pernah ia lupakan. Ia belajar bahwa keadilan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tak terduga. Terkadang butuh sentuhan dari dunia lain untuk mengungkap kebenaran di dunia ini. Ia juga semakin menghargai setiap detik hidupnya dan selalu mengingatkan dirinya untuk selalu berbuat baik, karena siapa tahu di kemudian hari, ia mungkin menjadi satu-satunya harapan bagi seseorang yang membutuhkan bantuan, hidup atau mati. Rian masih sesekali melihat liontin kunci Siska dan dompetnya. Mereka menjadi pengingat bisu akan seorang gadis muda yang nyawanya direnggut secara paksa, dan bagaimana ia, seorang driver ojol biasa, menjadi jembatan bagi keadilannya. Pesan yang Rian pegang erat adalah bahwa setiap nyawa berharga, dan setiap kejahatan harus mendapatkan ganjaran setimpal, tak peduli berapa lama waktu berlalu atau seberapa dalam kebenaran disembunyikan.